warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perancangan formulir, jurnal, dan buku besar. Saya Saili Nihlah, NIM 1950510011 akan menyampaikan materi mengenai formulir. Definisi formulir. Formulir adalah secari kertas yang memiliki ruang untuk diisi. Formulir disebut juga dengan dokumen. Berikut ini merupakan salah satu contoh formulir, yaitu faktur penjualan tunai yang berupa secari kertas yang akan diisi dengan informasi tanggal penjualan, nama wiraniaga dengan kodenya, nomor urut, nama barang dengan kodenya, kuantitas, harga satuan, harga total setiap barang, harga total semua barang, dan tanda tangan wiraniaga. Kemudian definisi dari formulir elektronik. Formulir elektronik merupakan ruang lingkup yang ditayangkan dalam layar komputer yang digunakan untuk menangkap data yang akan diolah dalam pengolahan data elektronik. Formulir elektronik memiliki manfaat antara lain: yang pertama, tidak pernah kehabisan formulir; yang kedua, tidak pernah ketinggalan zaman; yang ketiga, ketidakefisienan formulir dapat dihindari; yang keempat, tidak dimungkinkan penggunaan formulir yang salah; yang kelima, kecepatan pengisian formulir; yang keenam, penangkapan data dilakukan sekali; yang ketujuh, tidak ada data yang mengambang; dan yang terakhir, kemudahan dalam pengelolaan formulir. Manfaat formulir bagi perusahaan. Formulir sangat penting untuk menjalankan suatu organisasi. Hampir semua peristiwa dalam perusahaan terjadi karena formulir dan memerlukan formulir untuk merekamnya. Dalam perusahaan, formulir bermanfaat untuk: yang pertama, menetapkan tanggung jawab timbulnya transaksi bisnis perusahaan; yang kedua, merekam data transaksi bisnis perusahaan; yang ketiga, mengurangi kemungkinan kesalahan dengan cara menyatakan semua kejadian dalam bentuk tulisan; dan yang keempat, menyampaikan informasi pokok dari satu orang ke orang lain di dalam organisasi yang sama atau ke organisasi lain. Golongan formulir menurut sumbernya dibagi menjadi 3. Yang pertama, formulir dibuat dan disimpan di dalam perusahaan. Formulir ini dibuat di dalam perusahaan, digunakan secara intern, dan kemudian disimpan dalam perusahaan. Contoh formulir ini adalah surat permintaan pembelian, memo kredit, memo debit, kartu jam kerja, bukti permintaan, dan pengeluaran barang gudang. Yang kedua adalah formulir yang dibuat dan dikirimkan kepada pihak luar perusahaan. Formulir ini dibuat di dalam perusahaan dan digunakan untuk menyampaikan informasi kepada pihak luar perusahaan. Contoh formulir ini adalah faktur penjualan tunai, faktur penjualan kredit, surat order pembelian, surat permintaan penawaran harga, bukti kas keluar, dan surat order penjualan. Yang ketiga, formulir yang diterima dari pihak luar perusahaan. Formulir ini diterima dari pihak luar sebagai akibat dari transaksi bisnis antara perusahaan dengan pihak luar tersebut. Contoh formulir ini adalah faktur pembelian, surat order dari pembeli, pernyataan piutang yang diterima dari kreditur, dan rekening koran bank atau bank statement. Kemudian, golongan formulir menurut tujuan penggunaannya dibagi menjadi 2. Yang pertama, formulir yang dibuat untuk meminta dilakukannya suatu tindakan. Formulir ini digunakan oleh suatu unit organisasi untuk meminta unit organisasi lain melakukan suatu untuk kepentingan unit organisasi peminta. Contoh formulir ini adalah bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang, surat permintaan penawaran harga, memo kredit, dan memo debit. Yang kedua adalah formulir yang digunakan untuk mencatat tindakan yang telah dilaksanakan. Contoh formulir ini adalah faktur penjualan, faktur pembelian, kartu jam kerja, surat muat, dan pernyataan piutang. Prinsip dasar perancangan formulir. Yang pertama, sebisa mungkin menggunakan tembusan atau copy formulir. Yang kedua, menghindari duplikasi dalam pengumpulan data.
Yang ketiga, membuat rancangan formulir sesederhana dan seringkas mungkin. Yang keempat, memasukkan unsur internal check dalam merancang formulir. Yang kelima, mencantumkan nama dan alamat perusahaan pada formulir yang akan digunakan untuk komunikasi dengan pihak luar. Yang keenam, mencantumkan nama formulir untuk memudahkan identifikasi. Yang ketujuh, memberi nomor untuk identifikasi formulir. Yang kedelapan, mencantumkan nomor garis pada sisi sebelah kiri dan kanan formulir jika formulir lebar digunakan untuk memperkecil kemungkinan salah pengisian. Yang kesembilan, mencetak garis pada formulir jika formulir tersebut akan diisi dengan tulisan tangan. Jika formulir tersebut dilakukan dengan mesin ketik, garis tidak perlu dicetak karena mesin ketik akan dapat mengatur spasi sendiri, dan juga jika bergaris, pengisian formulir dengan mesin ketik akan memakan waktu yang lama. Yang ke-10, mencantumkan nomor urut tercetak. Yang ke-11, merancang formulir sedemikian rupa sehingga pengisi hanya membubuhkan tanda I atau X atau dengan menjawab iya atau tidak untuk menghemat waktu pengisiannya. Yang ke-12, menyusun formulir ganda dengan menyisipkan karbon sekali pakai atau dengan menggunakan karbon beberapa kali pakai atau mencetak dengan uang kertas tanpa karbon. Yang terakhir, memberikan zona sedemikian rupa sehingga formulir dibagi menurut blok-blok daerah yang logis dan berisi data yang sangat saling terikat. Penggunaan formulir. Ada 4 keadaan yang mendasari perlunya penggunaan formulir. Yang pertama, jika suatu kejadian harus dicatat, maka formulir perlu digunakan. Yang kedua, jika informasi tertentu harus dicatat berulang kali, penggunaan formulir akan mengurangi waktu penulisan informasi tersebut. Yang ketiga, jika berbagai informasi yang saling berhubungan perlu disatukan dalam tempat yang sama untuk memudahkan pengecekan yang cepat mengenai kelengkapan informasinya, maka formulir harus digunakan. Dan yang terakhir, jika dibutuhkan untuk menetapkan tanggung jawab terjadinya transaksi, formulir perlu digunakan. Faktor yang perlu dipertimbangkan dalam merancang formulir, yang pertama adalah pengguna formulir, yang kedua informasi yang terdapat dalam formulir, yang ketiga elemen-elemen yang digunakan dalam formulir, dan yang terakhir mutu dan ukuran kertas, serta preforasi yang harus dibuat. Informasi yang diperlukan dalam merancang kembali formulir. Formulir yang digunakan oleh perusahaan perlu ditinjau secara periodik untuk menentukan perlu tidaknya diadakan penyempurnaan, penggantian, atau penghentian pemakaian formulir yang sekarang digunakan. Untuk itu perlu dilakukan survei guna mengumpulkan informasi. Yang pertama, yang bersangkutan dengan formulir itu sendiri, misalnya mengenai isinya, jumlah lembar tembusannya, dan jenis kertas yang digunakan. Yang kedua, yang bersangkutan dengan kegiatan penyelidikan, pengisian, dan pencatatan informasi dari formulir tersebut. Dokumen sumber dan dokumen pendukung. Dokumen sumber atau source dokumen merupakan dokumen yang dipakai sebagai dasar pencatatan ke dalam jurnal atau buku pembantu. Yang kedua adalah dokumen pendukung atau supporting document atau corroborating document. Merupakan dokumen yang melampiri dokumen sumber sebagai bukti sahihnya transaksi yang direkam dalam dokumen sumber. Jika penjualan tunai, dokumen sumbernya harus ada faktur penjualan tunai, dan di dalam dokumen pendukung harus ada pita register kas. Begitupun juga dengan penjualan kredit, dalam dokumen sumber harus terdapat faktur penjualan, dan di dokumen pendukung harus terdapat surat order pengiriman, laporan pengiriman barang, serta surat muat. Begitu juga seterusnya. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi tentang jurnal. Nama saya Malja Sofia Zain, NIM 1950510012. Jurnal
digunakan sebagai petunjuk untuk menemukan sumber data transaksi. Dalam jurnal, transaksi mulai digolongkan sesuai dengan klasifikasi yang akan dituju dalam akun-akun yang bersangkutan dalam buku besar. Setelah suatu transaksi direkam dalam formulir, pencatatan akuntansi yang pertama kali dilakukan adalah jurnal. Pencatatan dalam jurnal biasanya lebih lengkap dan lebih rinci dibandingkan dengan catatan akuntansi yang lain. Jurnal dibagi menjadi dua, ada jurnal umum dan jurnal khusus. Jurnal umum biasanya lebih sedikit dan lebih sederhana. Biasanya digunakan pada perusahaan yang masih kecil. Isi dari jurnal umum sendiri itu ada tanggal, keterangan, nomor bukti, nomor akun, debit, dan kredit. Bisa dilihat pada tabel yang tertera. Yang kedua adalah jurnal khusus. Jurnal khusus digunakan apabila usaha dari sebuah perusahaan bertambah besar dan biasanya lebih rumit, bukan hanya yang terdapat pada jurnal umum. Nah, selanjutnya, prinsip dasar yang melandasi perancangan jurnal harus tersedia dalam jumlah yang memadai. Jurnal akan digunakan untuk memisahkan transaksi ke dalam penggolongan pokok tertentu. Digunakan kolom-kolom khusus dalam jurnal. Nama kolom dalam jurnal harus sesuai dengan nama akun yang bersangkutan dalam buku besar. Kolom-kolom dalam jurnal digunakan untuk mengumpulkan angka yang akan diringkas. Sedapat mungkin jurnal harus dirancang sedemikian rupa sehingga pekerjaan menyalin informasi dari dokumen sumbernya dibuat sangat minimum. Harus ditetapkan hubungan antara dokumen sumber tertentu dengan jurnal. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis jurnal. Jenis-jenis jurnal ada jurnal penjualan. Yang pertama ada jurnal penjualan. Jurnal penjualan ini digunakan untuk mencatat semua transaksi penjualan baik kredit maupun tunai. Dalam kolomnya bisa dilihat pada gambar yang tertera. Yang kedua adalah jurnal pembelian, digunakan untuk mencatat transaksi pembelian kredit. Yang selanjutnya adalah jurnal penerimaan kas, digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan kas. Jurnal pengeluaran kas digunakan untuk mencatat transaksi pengeluaran kas. Yang selanjutnya jurnal umum digunakan untuk mencatat transaksi selain yang dicatat dalam jurnal khusus. Contoh tabelnya seperti yang ada di depan tadi. Yang selanjutnya adalah metode pencatatan data ke dalam jurnal. Metode ini ada 4. Yang pertama dengan pena. Informasi dalam dokumen sumber disalin dalam jurnal menggunakan tulisan tangan. Urutannya dokumen sumber, jurnal, kemudian buku besar. Dengan mesin pembukuan. Informasi dalam dokumen sumber dicatat dalam jurnal dengan mesin pembukuan bersama dengan pembukuan dalam akun buku pembantu. Bagiannya bisa dilihat pada gambar yang tertera. Yang ketiga, dengan arsip dokumen sumber yang berfungsi sebagai jurnal. Dalam cara ini, jurnal berupa arsip dokumen sumber yang disusun menurut waktu terjadinya transaksi. Dan yang terakhir dengan komputer. Pencatatan jurnal dengan komputer biasanya dilakukan pada perusahaan yang sudah cukup besar dan memiliki banyak sekali transaksi. Penangkapan data dilakukan pada saat entry dalam formulir elektronik dan sekaligus pencatatan ke dalam arsip transaksi. Bagiannya bisa dilihat pada gambar yang tertera. Yang terakhir yaitu langkah perancangan jurnal. Yang pertama, mengumpulkan informasi mengenai karakteristik transaksi yang terjadi dalam perusahaan. Yang kedua, membuat jurnal standar untuk setiap jenis transaksi yang frekuensi terjadinya tinggi. Yang terakhir, merancang jurnal berdasarkan jurnal standar tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, kali ini saya Muhammad Akdem Behaki, NIM 1950510017 akan menyampaikan materi mengenai buku besar dan buku pembantu. Karakteristik buku besar dan buku pembantu. Buku besar atau General Ledger.
merupakan kumpulan akun-akun yang digunakan untuk menyortasi dan meringkas informasi yang telah dicatat dalam jurnal. Sedangkan buku pembantu atau subsidiary ledger adalah suatu cabang buku besar yang berisi rincian akun tertentu yang ada dalam buku besar. Selanjutnya, proses pembukuan atau posting. Yang pertama, pembuatan rekapitulasi jurnal. Yang kedua, penyortasian akun yang akan diisi dengan data rekapitulasi. Yang ketiga, pencatatan data rekapitulasi dalam akun yang bersangkutan. 4. Pengambilan akun ke dalam arsip pada urutannya semula. Selanjutnya, perlu diketahui bahwasannya formulir akun buku besar terdiri dari berbagai jenis kolom. Yang pertama, yang saya akan bahas terlebih dahulu adalah akun dengan debit lebar. Bentuk akun ini menyediakan kolom keterangan pada sebelah debit lebih lebar bila dibandingkan dengan kolom keterangan pada sebelah kredit, karena penjelasan yang bersangkutan dengan transaksi pendebitan lebih banyak bila dibandingkan dengan penjelasan yang bersangkutan dengan transaksi pengkreditan, dan jika penentuan saldonya perlu dilakukan secara periodik. Berikut adalah contoh dari kolom rekening dengan debit lebar. Yang kedua, akun biasa. Bentuk akun ini sangat luas digunakan. Akun ini mempunyai kolom keterangan yang sama lebar untuk sebelah debit maupun sebelah kredit. Umumnya, akun buku besar menggunakan bentuk akun ini. Buku pembantu yang menggunakan bentuk akun ini adalah buku pembantu piutang, buku pembantu utang. Berikut adalah contoh dari bentuk kolom yang saya sebutkan tadi. Yang ketiga, akun berkolom saldo di tengah. Bentuk akun ini digunakan jika diperlukan informasi saldo akun setiap saat, baik saldo debit maupun saldo kredit, dan diperlukan penjelasan yang relatif sama banyaknya, baik untuk transaksi pendebitan maupun transaksi pengkreditan. Kolom saldo diletakkan di tengah-tengah formulir akun. Akun pembantu piutang dan utang umumnya menggunakan bentuk formulir ini. Berikut ini adalah contoh dari bentuk formulir ini. Selanjutnya, akun berkolom saldo. Bentuk akun ini dipergunakan jika diperlukan penjelasan yang banyak, baik untuk transaksi pendebitan maupun transaksi pengkreditan, dan jika diperlukan informasi saldo berjalan setiap saat. Kolom saldo diletakkan di sebelah kanan untuk memudahkan penyusunan neraca sisa. Berikut adalah bentuk dari formulir tersebut. Selanjutnya, akun ganda berkolom saldo. Bentuk akun ini digunakan jika hanya diperlukan penjelasan singkat untuk setiap transaksi pendebitan dan pengkreditan, jika diperlukan informasi saldo berjalan setiap saat, dan jika akun sangat aktif dipakai. Berikut adalah contoh dari bentuk formulir ini. Selanjutnya, akun dengan kolom saldo lama dan kolom saldo baru. Akun ini biasanya digunakan jika perusahaan menggunakan mesin pembukuan sebagai alat postingnya. Operasi posting dengan mesin pembukuan memerlukan kegiatan penjemputan saldo lama atau old balance pickup untuk memungkinkan mesin pembukuan dengan otomatis menghitung saldo baru. Oleh karena itu, formulir akun didesain dengan menyediakan kolom-kolom saldo lama dan saldo baru untuk memenuhi keperluan posting dengan mesin pembukuan tersebut. Berikut adalah bentuk dari formulir tersebut. Selanjutnya, saya akan bahas mengenai susunan akun buku besar. Akun-akun yang dibentuk dalam buku besar harus disesuaikan dengan jenis dan susunan informasi yang akan disajikan dalam laporan keuangan. Biasanya, laporan keuangan yang dipakai sebagai dasar pembentukan dan penyusunan akun-akun buku besar adalah laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Selanjutnya, kode akun atau chart of account. Kode adalah suatu kerangka atau framework
yang menggambarkan angka atau huruf atau kombinasi angka dan huruf untuk memberi tanda terhadap klasifikasi yang sebelumnya telah dibuat. Kode ini memudahkan identifikasi dan pembedaan elemen-elemen yang ada di dalam suatu klasifikasi. Pengolahan data akuntansi yang sangat bergantung pada penggunaan kode untuk mencatat, mengklasifikasikan, menyimpan, dan mengambil data keuangan. Tujuan dari pengkodean tersebut adalah mengidentifikasi data akuntansi secara unik, meringkas data, mengklasifikasi akun atau transaksi, dan menyampaikan makna tertentu. Baik, selanjutnya metode pemberian kode akun. 1. Kode angka atau alfabet urut. Dalam metode pemberian kode ini, akun buku besar diberi kode angka atau huruf yang berurutan. Kelemahannya, jika terjadi perluasan jumlah akun, hal ini akan mengakibatkan perubahan menyeluruh terhadap kode akun yang mempunyai kode angka yang lebih besar. 2. Kode angka blok. Dalam metode pemberian kode ini, akun buku besar dikelompokkan menjadi beberapa golongan, dan setiap golongan disediakan satu blok angka yang berurutan untuk memberi kodenya. Penggunaan kode angka blok ini dapat mengatasi kelemahan dari kode angka urut. Sekian dari saya atas penyampaian materi kelompok kami. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Muhammad Hilman, NIM 195051131. Baik, langsung saja. Kode angka kelompok terbentuk dari 2 atau lebih subcodes yang dikombinasikan menjadi satu kode. Karakteristiknya adalah akun diberi kode angka atau kombinasi angka dan huruf. Yang kedua, jumlah angka dan huruf dalam kode adalah tetap. Dan yang ketiga adalah posisi angka dan huruf dalam kode mempunyai arti tertentu. Yang terakhir adalah perluasan klasifikasi dilakukan dengan memberi cadangan angka atau huruf ke kanan. Selanjutnya, pemberian kode dengan kode angka desimal. Karakteristiknya adalah akun diberi kode dengan angka yang berurutan. Dan yang kedua adalah jumlah angka atau digit dalam kode tidak sama. Dan yang ketiga adalah perluasan klasifikasi. Perluasan klasifikasi pada suatu akun dilakukan dengan maksimum pemecahan tidak lebih dari 10. Selanjutnya adalah kode angka urut didahului dengan huruf. Metode ini menggunakan kode berupa kombinasi angka dengan huruf. Setiap akun diberi kode angka yang di mukanya dicantumkan huruf singkatan kelompok akun tersebut. Contohnya sudah tertulis di dalam slide ya. Terus selanjutnya adalah hal yang perlu dipertimbangkan dalam merancang kode akun. Antara lain, rangka kode harus secara logis memenuhi kebutuhan pemakai dan metode pengolahan data yang digunakan. Yang kedua adalah setiap kode harus mewakili secara unik unsur yang diberi kode. Dan yang ketiga adalah desain kode harus mudah disesuaikan dengan tuntutan perubahan. Selanjutnya adalah buku pembantu atau subsidiary ledgers. Adalah suatu kelompok akun yang merupakan rincian akun tertentu dalam buku besar atau general ledger yang dibentuk untuk memudahkan dan mempercepat penyusunan laporan dan neraca saldo. Macam-macamnya buku pembantu adalah ada 6, yaitu buku pembantu persediaan, piutang, utang, harga pokok produk, dan biaya aset tetap. Buku pembantu persediaan ini terdiri dari kartu persediaan yang berisi informasi baik mengenai kuantitas maupun harga pokok berbagai persediaan. Dan buku pembantu piutang ini terdiri dari kartu piutang yang disusun
menurut nama debitur perusahaan. Dan ini adalah tabel contoh dari gambaran dari kartu persediaan. Buku pembantu utang. Ini terdiri dari kartu utang yang disusun menurut nama kreditur perusahaan. Dan buku pembantu harga pokok produk terdiri kartu harga pokok produk yang digunakan untuk mencatat harga pokok pesanan yang diproduksi perusahaan. Selanjutnya adalah buku pembantu biaya. Buku ini terdiri dari kartu biaya yang digunakan untuk mencatat biaya yang tidak terkait dengan pesanan tertentu. Dan buku pembantu aset tetap adalah buku yang terdiri kartu aset tetap yang digunakan untuk mencatat semua informasi mengenai aset tetap. Semua informasi mengenai aset tetap. Baik. Selanjutnya adalah posting ke dalam akun buku besar dan buku pembantu. Metodenya ada 4. Yang pertama adalah posting jurnal ke dalam akun buku besar dengan tulisan tangan dan posting dokumen sumber ke dalam akun buku pembantu dengan cara yang sama. Yang kedua, posting dokumen sumber ke dalam akun buku pembantu yang menghasilkan jurnal sebagai tembusan posting ke dalam akun tersebut. Yang ketiga adalah posting ke dalam buku pembantu sebagai akibat dan pengisian dokumen sumber yang sekaligus menghasilkan jurnal sebagai tembusan pengisian bukti tersebut. Dan keempat adalah pembukuan tanpa buku pembantu atau ledgerless bookkeeping. Dan ini adalah contoh dari kartu harga pokok produk. Tabel-tabel kartu harga pokok produk. Dan ini adalah contoh dari tabel kartu aset tetap. Dan ini juga catatan historis yang sebagai lanjutan dari kartu aset tetap. Nama buku pembantu dan nama akun kontrol, nama jurnal sumber postingnya. Langsung saja ya. Buku bantu adalah piutang dagang. Jurnalnya, jurnal penjualannya debit, jurnal penerimaan kas kredit, jurnal retur penjualan kredit, jurnal umum hampir semuanya kredit. Yang kedua adalah buku pembantu utang dagang, jurnal pembelian kredit, jurnal pengeluaran kas, jurnal retur pembelian debit, jurnal umum debit. Ya, ini sudah diterangkan dalam slide, bisa dibaca ya untuk para audiens. Nanti keterangannya sudah dijelaskan di dalam slide ini. Dan kurang lebihnya ada di makalah pada penyusunan kelompok kami. Baik, langsung saja. Ini adalah siklus dari dokumen sumber. Prosesnya adalah buku pembantu ke pembuat neraca saldo, terus ke neraca saldo, kemudian ke buku besar ke rekap jurnal, dan membuat rekap jurnal dan menjadi jurnal. Ini juga siklusnya atau prosesnya: dokumen sumber ke buku pembantu, membuat neraca saldo, buku besar, rekap jurnal, dan membuat rekap jurnal. Ini adalah proses dokumen sumber buku pembantu yang sama ini dengan proses yang membuat neraca saldo, rekonsiliasi ke buku besar dan rekap jurnal, terus membuat rekap jurnal dan menjadi jurnal. Selanjutnya adalah dokumen sumber. Ya, bisa dipahami ya. Tadi sudah dijelaskan, ini cuma untuk
cara penggambaran dalam proses dalam pembuatan buku besar. Selanjutnya adalah cara penanganan dokumen sumber. Yang seringkali disebut dengan istilah media dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu media tunggal dan media campuran. Media tunggal merupakan dokumen sumber yang hanya berisi satu akun yang didebit atau satu akun yang dikredit, dan sedangkan yang dicampuran atau media campuran adalah dokumen sumber yang berisi lebih dari satu akun yang dikredit atau dari satu akun yang didebit. Penanganan media campuran ada dua metode, yaitu random posting dan exhaust posting. Random posting adalah media campuran yang diposting ke dalam akun sesuai dengan urutannya pada saat diterima oleh petugas posting. Dan karakteristiknya random posting adalah yang pertama, setiap media hanya diambil sekali untuk diposting ke dalam akun, dan yang kedua adalah akun dapat diambil lebih dari satu kali selama periode posting. Dan di bawah adalah ilustrasi, dan itu adalah ada ilustrasi gambaran dari random posting, tabel random posting ya, contoh dari tabel random posting. Selanjutnya adalah exhaust posting. Dalam metode ini dikelompokkan kembali menurut akun yang akan didebit dan dikredit. Karakteristiknya exhaust posting adalah yang pertama, setiap akun hanya diambil sekali untuk diisi posting dari media. Dan yang kedua, media dapat diambil lebih dari satu kali untuk diposting ke dalam akun selama periode posting. Baiklah, sekian dari penyampaian materi saya. Jika ada kesalahan dalam pengucapan, penjelasan, jika ada kekeliruan, dalam pengucapan, penyampaian, dan penjelasan pada materi saya mohon maaf sebesar-besarnya. Cukup sekian dari kelompok kami. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.